Mengapa orang stres? Karena pikirannya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang, makanya orang nafas terlalu cepat itu dia jadi gampang lemes. Di dalam tasawuf itu ada syariat, hakikat, makrifat ya. Jadi syariatnya dilakoni tenan. Kalau sholat ya, sholat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syariatnya, lalu dimaknani tenan, sholatnya itu lalu dirasakan betul. Jadi waktu jalan mulutnya jangan sampai terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Yeah. Minggu kemarin kita telah membahas tentang 1 ruh dan juga 5 pilar dalam menjaga kesehatan lahir dan batin kita. Kita udah membahas 2 pilar, yaitu pilar dalam olahraga dan juga satunya lagi itu olah lidah. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas kelanjutannya. Oke, mari kita langsung tanya ke Abang Mustamil ya. Oke. Untuk pilar-pilar selanjutnya gimana Bah itu? Ya, jadi menuju kesehatan lahir batin ya, atau kesehatan holistik ya. Jadi kesehatan itu kan harusnya holistik. Holistik itu artinya menyeluruh itu kan. Kalau orang itu hanya sehat raganya, tapi nanti stres, akhirnya raganya sakit juga. Tapi orang kalau hanya jiwanya saja, nanti lama-lama kalau dia capek ya stres juga. Jadi memang idealnya ya sehat itu jiwa raga ya, atau holistik gitu. Nah, untuk menyampai ke sana itu di tasawuf Indonesia kita punya rumusan tadi ya, 1 ruh dan 5 pilar ya di dalam menuju kesehatan lahir batin. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tentang olah lidah. Olah lidah itu sederhananya ya cukupkan air putih yang sudah saya sampaikan. Air putih itu ya 30 kg berat badan itu 1 liter air. Jadi kalau beratnya 60 berarti 2 liter. Nanti 1 liter itu seberapa ya? Nanti dicari sendiri, kan ada botol-botol air mineral yang ada literannya itu. Ya sudah pakai itu ya. Nanti bisa pakai itu ngukurnya. Nah, terus yang kedua mengunyahnya lebih lama. Lebih lambat dan lebih banyak dan lebih lama. Itu bisa dilihat di cara mengunyah, cara sufi ya, cara mengunyah lebah itu dulu kita sudah ada, atau teman-teman bisa lihat di playlistnya. Lalu yang kedua olahraga ya. Olahraga itu sederhananya adalah jalan kaki. Nanti kawan-kawan kita bahas jalan kaki ya. Karena itu sebenarnya jalan kaki itu bukan hanya perjalanan jiwa, bukan hanya perjalanan ragawi, tapi juga perjalanan rohani. Ya. Sebenarnya itu orang jalan kaki itu. Nanti bisa kita lihat keutamaannya, baik dari sisi rohani maupun dari sisi fisik. Nah, itu kurang lebih 2000 sampai 4000 langkah. Atau sederhananya jalan kaki itu kurang lebih 30 sampai 40 menit kan. Itu bisa dilakukan 2 hari sekali jalan kaki. Dan paling bagus orang olahraga nyuwun sewu ya, itu mingkem. Jadi waktu jalan mulutnya jangan sampai terbuka. Kalau olah kan tanpa disadari. Iya, tanpa disadari mulut terbuka. Jadi kalau jenengan teman-teman ke olahraga sudah mulai ini membuka, itu sebaiknya dikurangi ininya. Dikurangi, misalnya tadi jalannya cepat atau lari ya jadi jalan gitu. Nah, jadi jalan kaki 2000 sampai 4000 langkah, dan waktu jalan kaki paling bagus adalah mulutnya tertutup biar nafasnya selalu hidung-hidung. Memang gini ya, problem-problem kesehatan itu sangat banyak dipengaruhi oleh cara kita bernafas. Makanya yang ketiga ini yang kita bahas ini olah nafas. Lah, kita tanpa kita duga Kak, mungkin tanpa kita sadari ya, terutama teman-teman laki-laki misalnya, atau perempuan juga banyak sih, bukan hanya laki-laki. Kalau tidur kan nafasnya lewat mulut sehingga terdengar suaranya, atau snoring atau ngorok ya. Nah, ngorok itu misalnya orang ngorok semalam misalnya 6 jam tidur, atau mungkin yang 1 jam nggak ngorok, yang ngorok 3 jam. Berarti dia itu nafas lewat mulut, menarik nafas lewat mulut, menghembuskan lewat mulut selama 3 jam. Makanya biasanya lalu hidung ini jadi nggak nyaman, jadi malah nggak nyaman. Kadang tenggorokan juga kering. Ya, tenggorokan malah kering, kadang-kadang pagi itu rasanya nggak nyaman.
Nah kalau saya itu ngalami sendiri, kalau saya pribadi ya kan, saya itu kan punya sinusitis dulu Kak. Kami belum, sudah lahir apa belum ya? Tahun 2000-an ya, mau lahir ya? Mau lahir. Belum lahir. Itu dulu saya sinusitis berat ya. Makanya ada kecenderungan sebelum saya memahami ilmu-ilmu semacam ini tuh ada kecenderungan ininya tertutup, gampang ketutup ininya apa. Nah sehingga tidur itu lalu lebih mudah ngorok. Nah tapi lalu kita pakai ini yang Mas Dika sering memberi advice atau rekomendasi ditutup pakai apa itu? Isolasi yang khusus buat tidur. Isolasi yang khusus loh ya, yaitu di apotek ada. Di apotek ada, beli di situ banyak. Di alat-alat kesehatan ya, di bahan-bahan kesehatan. Nah, ini bisa ditutup sehingga lah uniknya ketika kita menutup ini nanti nafas itu kan otomatis lewat hidung. Misalnya yang punya sumbatan-sumbatan di hidung itu akan berkurang. Iya malah berkurang otomatis itu. Ya itu yang punya sinusitis atau problem-problem problem ini di hidung, misalnya polip atau apa ya. Nah coba itu bisa pakai ini, pakai isolasi khusus ya untuk ini. Mungkin bisa lihat di podcastnya Mas Dika. Saya nggak tahu apakah sudah pernah diperlihatkan belum? Sudah pernah ya. Nanti bisa dilihat di ngaji napas ya. Nah mengapa napas itu begitu penting? Nah ini ya. Kalau kita lihat secara biologis lah kita lihat. Nafas itu kan mengambil oksigen, membuang CO2. Tapi nek mengambilnya oksigen terlalu banyak ya nggak bagus. Membuang CO2 terlalu banyak nggak bagus. Karena gini ya, CO2 ini mungkin lebih detailnya di ngaji napas ya. Orang itu kalau ngambil napasnya lewat nafasnya terlalu cepat Kak ya. Itu CO2 di dalam tubuh itu kurang. Karena waktu kita hembuskan nafas cepat itu CO2-nya kan buang CO2. Nah saat itu CO2 itu kurang. Nah kalau CO2 kurang, oksigen itu jadi nggak bisa masuk ke sel Kak. Nah sekali-kali ada kuliah ya ini kuliah tentang ini ya biar paham mengapa kok demikian gitu. Jadi ini oksigen kan kita tarik nih lewat hidung ya, lalu kan diserap paru-paru oleh sel-sel paru ya, lalu di sel-sel paru kan dipindah ke darah ya. Jadi darah dari jantung itu masuk ke paru, nanti di paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2, lalu oksigen masuk ke dalam darah ya toh. Nah ini kan oksigen di dalam darah kan harus dipakai kan oleh sel-sel. Nah kalau CO2 di dalam darah itu sedikit kurang, itu O2 nya nggak sulit masuk ke sel kan? Malah gitu. Orang kan membayangkannya CO2 itu sampah harus dibuang gitu. Enggak. Kalau buangnya kebanyakan nggak bagus kan? Nanti mengganggu penyerapan absorpsi oksigen ke sel. Makanya orang nafas terlalu cepat itu dia jadi gampang lemes, gampang capek ya karena nggak ada energinya. Energi itu kan dibentuk oleh oksigen. Jadi energi ya perlu temen sufi pahami ya, ini walaupun belajarnya sufi tapi harus paham anatomi fisiologi ya, karena ini ngobati, judulnya ngaji pengobatan, harus memahami ini. Jadi apa yang membentuk energi dalam tubuh kita itu kan 3, makanan, minuman, nah jangan lupa oksigen. Sehingga banyak orang itu nanya ke saya, Ustadz saya itu makan saya banyak tapi kok lemes ya? Makan saya banyak ya enak tapi kok lemes ya? Itu karena energi bukan hanya dari makanan. Nah energi juga harus yang bisa memecah makanan bermetabolisme enggak? Karbohidrat jadi ATP, jadi macam-macam protein diolah, vitamin, mineral diolah dalam tubuh. Itu kalau ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa, nggak ada metabolisme. Mulane wong nek ora napas ya nyun sewuan terus Israel datang. Nah, itu mengapa orang lemes walaupun makannya cukup? Kan banyak orang ya. Jadi kita tuh nggak kayak motor tuh, kayak sederhana mesin gitu ya. Oh, mesin kalau dikasih bensin nanti ini kalau bensinnya 1 liter nanti bisa untuk kalau motornya jenis ini, mobil ini bisa untuk kilometer gitu. Tidak sesederhana itu loh ya. Jadi jangan sampai kita berpikir nah aku makan aku cukup, energi cukup, malah enggak. Makan kebanyakan sampean malah lemes. Napas kebanyakan sampean malah lemes. Harus pas porsinya itu. Ya, makanya lalu diolah napas itu kita penting sebenarnya sederhananya kan kalau secara ilmu pengetahuan ya.
Jadi kalau kita belajar di tasawuf Indonesia, dasar-dasar metabolisme pernafasan diambil dari hal-hal yang bersifat ilmiah kan. Jadi nyuwun sewu kan ada ilmu napas banyak ya. Banyak napas dari tradisi ini. Tapi kalau di tasawuf Indonesia biar kita diterima secara umum gitu, maksudnya kita pakai tradisinya bukan tradisi tertentu tapi kayak ilmiah. Cuma nanti ini kan nafas itu kan wadahnya zikir. Nah, zikirnya baru kita masukkan ke sufiannya gitu. Kalau wadahnya sudah siap. Kalau wadahnya sudah siap. Karena itu orang kalau nafasnya kecepatan nggak bagus, gampang stres nggak tetap, walaupun misalnya dia kan banyak orang ya ke saya sudah zikir Ustadz tapi kok saya nggak bisa tenang ya kan banyak yang nanya gitu, saya zikir tapi nggak bisa tenang, ya itu tadi karena zikirnya wadahnya orang ono. Nah, bukan, jadi wadahnya nggak disiapkan, wadahnya nafas itu. Banyak orang zikir lalu merasa tidak, padahal zikir itu kan tatmainul qulub ya. Nah, ya harusnya zikir itu menenteramkan kolbu. Tapi kan banyak orang merasa, aku sudah merasa ya, kalau zikir beneran sih mesti tenang ya. Tapi kan dengan banyak orang merasa sudah zikir. Nah, untuk riyadhahnya itu nyiapin wadah itu, riyadhah. Jadi riyadhahnya nyiapin wadahnya dengan tadi napas. Jadi orang itu Kak ya, kalau dia nggak melatih olah napas, ya nggak melatih dirinya untuk mengatur cara bernafas, itu nanti resikonya ya gampang lemes walaupun gizinya cukup. Nah sekarang itu memang yang sangat dominan terjadi perbincangan di ruang-ruang sosial kita kan hanya bahas makanan dan minuman. Iya, benar. Kalau orang sakit kan bahasnya apa Kak? Bahasnya kamu sih makanmu harus ini, pantangannya ini, kamu hindari ini kan begitu. Nah tapi lupa satu hal yang lebih penting sebenarnya, saya bisa mengatakan nafas sebenarnya lebih penting daripada makanan dan minuman gitu. Ya yang paling bagus ya tetap makan minumannya halal thayyib ya. Nah nafasnya bagus ya. Napas itu afdhalu ibadah adul anfas ma'allah ya. Itu makanya melatih napas itu penting. Nah ini bisa teman-teman bisa lihat di ngaji napas ya, atau kalau setelah latihan nafas di ngaji napas lalu diatasi ada zikirnya, ada zikir nafas ya. Jadi napas secara biologis kita pelajari secara ilmiah. Napas secara biologis loh ya. Kan napas itu kan banyak dimensinya kan. Napas secara biologis dan napas secara ruhani ya. Yang biologis kalau di tasawuf Indonesia pakainya ilmiah. Nah, kalau ilmiah ya bisa diterima kan oleh masyarakat, siapa saja terima, ini ilmiah sudah diteliti gitu. Misalnya napas 55, tarik nafas 5 detik, hembuskan nafas 5 detik, itu banyak jurnalnya. Ya, jadi itu sudah ilmiah. Nah, nanti nafas secara ruhani bisa dilihat di ngatasi. Nah, lalu yang keempat, ini kan sudah ya. Jadi ada olah lidah, olahraga, olah nafas, sekarang olah pikir. Nah, mengapa orang stres? Karena pikirannya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa gitu. Misalnya menentukan masa depan. Misalnya gini, umur saya berapa? Mau ditentukan. Kalau mau mengikhtiari itu boleh kan? Tetapi harus sebatas itu. Jadi gini, masa depan itu kita bisa duga, ya bisa kita duga. Misalnya kalau saya hari ini bekerja seperti ini, kira-kira saya tahun depan akan punya ini bisa kita duga. Tapi harus kita sadar betul itu hanya dugaan. Loh, titik loh ya. Jangan sampai ingin pasti. Nah, nanti ruangnya kalau kita ingin pasti, pada akhirnya kan memang hidup itu kemungkinan nggak ada yang pasti. Akhirnya stres kan, pengen pasti tapi nyatanya enggak ya. Misalnya contoh nih kalau bidang kesehatan ya, kalau saya makan ini dan ini, latihan nafas ini dan ini, saya kemungkinan sehat. Harus dibuat gitu. Ada ruang kegaiban gitu loh Kak. Jadi ada ruang, misalnya orang penelitian ya, orang penelitian itu misalnya ini signifikan, tapi kan ada margin errornya. Iya, benar. Nah ada margin error, misalnya ini teknik ini bermanfaat untuk 90 orang, yang 10 orang tidak bermanfaat. Ya sudah signifikan kan, secara ilmiah ini signifikan, ilmiah, tapi bukan 100%. Nah makanya di dalam Al-Quran itu
kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi ghaib itu ruang-ruang margin error itu kan. Jadi kalau di tasawuf Indonesia sih nggak memaknai gaib itu genderuwo, setan, jin sih nggak gitu ya. Jadi ruang-ruang margin error itu yang kita nggak ngerti. Jadi semua ikhtiar kita itu akan menghasilkan kemungkinan, bukan menghasilkan kepastian. Nah, pikiran itu cenderung kepengen pasti. Maka lalu kita dijajah oleh pikiran gitu, karena dia pengen pasti terus. Akhirnya gek-geknya banyak, karena ingin pasti tapi kan ora iso lah. Kita melakukan sesuatu yang pasti nggak bisa, loh itu kan jadi stres kan. Makanya akui saja bahwa hidup itu nggak pasti gitu. Ya diakui saja bahwa ada ruang-ruang kegaiban di masa depan kita itu. Maka terus para ulama itu, kamu jangan gunakanlah pikiranmu untuk merenungi nikmat-nikmat Allah, merenungi ayat-ayat Allah. Jangan gunakan pikiranmu untuk memastikan hidupmu. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu stres. Ya kan nanti pikiran itu akan kayak HP ya. Kalau orang overthinking itu kayak HP multitasking. Oh, jadi lemot. Oh, jadi lemot nanti. Jadi buka Facebook, buka YouTube, buka apa Instagram, buka apa dalam satu waktu. Nah, itu kan HP-nya capek. Nah, akhirnya pikiran itu lelah. Nah, ketika pikiran lelah nanti munculnya adalah sakit fisik secara fisik, jadi nanti kelelahan pikiran. Biasanya kalau orang waktu mudanya sering begitu, nanti terus tuanya pikun. Jadi dia pikun karena memang di masa mudanya itu otaknya dipakai untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya bukan kapasitasnya gitu. Makanya akui saja ya, kita mengakui bahwa ikhtiar kita hanya menghasilkan kemungkinan, tidak menghasilkan kepastian. Nah, ruang error inilah, margin error atau ruang kegaiban inilah yang ruang kita untuk berdoa, berzikir, memohon kepada Allah, itu ruang ini. Lah kalau mau dipastikan akhirnya ya ndonga berdoa nggak terhayati, zikir nggak terhayati, karena pikirannya merasa jadi raja. Saya yang menentukan, padahal kan nggak bisa menentukan. Bahkan kalau kita masuk ke ke ruang-ruang yang jauh lebih dalam, Kak, kemungkinan kalau hal yang bisa kita kendalikan itu nggak ada 1% dalam hidup, nggak ada 1%. Bahkan kalau kita masuk ke ruang lebih dalam, bahkan akhirnya itu hanya kegaiban saja. Nah, ya itu ya. Nah, yang terakhir adalah olah rasa. Olah rasa ini saya ingin menyederhanakan. Olah rasa itu di emosi. Walaupun rasa itu sebenarnya kan sangat kompleks ya, sangat indah dan kompleks. Tapi untuk saat ini kita kita sederhanakan. Olah rasa itu emosi. Nah, kita sering terbawa oleh emosi terlalu dalam. Kalau kita bandingkan, Kak, tadi makanan, olah lidah, lalu ada olahraga, lalu ada olah nafas, lalu ada olah pikir. Yang paling menggerus energi kita itu emosi. Makanya emosi itu energizer kan. Jadi dia itu memberi energi yang membuat orang bergerak itu kan. Orang, kenapa Kak Ami misalnya makan? Kenapa makan? Karena nggak pengen lapar, takut lapar. Nah, kenapa bekerja? Karena takut kekurangan, kan gitu. Lah, takut itulah yang membuat orang bergerak. Atau seneng, ada orang bergerak karena seneng. Nah, dalam psikologi itu kan sering dicontohin. Kalau ada kita melihat sesuatu itu lari, kemungkinannya kan dua. Ya, dia mau mengejar sesuatu atau mau menghindari sesuatu. Dan mengejar itu kan emosi, kan? Menghindar juga emosi. Makanya emosi itu yang paling banyak menggerakkan tubuh dan paling banyak membutuhkan energi. Energi untuk bergerak. Jadi kalau Kak Ami makannya bagus, olahraga bagus, latihan napas, latihan mikir, tapi kalau emosinya nggak terkendali, ya tetap capek, Kak. Ya karena dikuras energi oleh emosi. Nah, maka kalau di dalam agama kita ini disuruh zikir, disuruh membaca Quran, menghayati tafakkur, tadabbur, itu kan sebenarnya mengolah emosi kita ya, biar rasa ini
tidak larut di dalam rasa-rasa yang negatif. Tentu rasa negatif itu secara naluriah secara manusiawi ya hilang, muncul dan hilang. Tapi jangan sampai kita larut terlalu lama di dalam. Terlalu lama contohnya Pak, takut lebih dari 2 minggu. Itu nanti namanya stresnya kronis. Ya, ketakutan kronis. Sedih lebih dari 2 minggu. Ya, tentu orang itu sedih ketika ada hal yang hilang dari dirinya, kan sedih. Ya sedih itu biasa memang dan wajar sekali. Tapi jangan kelamaan. Jadi regulasi emosi itu menjadi sangat penting, dan tasawuf itu insya Allah menjadi metode yang sangat indah di dalam perspektif ilmu keislaman sebagai salah satu cara untuk menjaga emosi kita. Nah, jadi kalau teman-teman ya, kalau di dalam tasawuf itu ada syariat, hakikat, makrifat ya. Jadi syariatnya dilakoni tenan. Kalau sholat ya, sholat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syariatnya, lalu dimaknani tenan sholatnya itu, lalu dirasakan betul, dimakrifati tenan, dirasakan betul-betul. Sehingga kalau sederhananya bagaimana cara meregulasi emosi itu adalah dengan beribadah secara totalitas. Ya syariatnya, ya hakikatnya, ya makrifatnya. Nanti insya Allah akan membawa kedamaian lahir batin. Ya saya kira gitu kami untuk kali ini. Oke. Terima kasih ya Pak untuk podcast kali ini. Ya, jadi intinya kita kalau menjalankan totalitas antara kelima-limanya, dari lidahnya, terus dari olahraga, olah nafas, lalu masuk ke dimensi yang psikisnya itu ada olah pikir dan juga olah tadi yang paling penting olah rasanya tersebut. Oke. Untuk teman-teman yang telah menonton, terima kasih. Mungkin yang ada pertanyaan atau mungkin ada ide untuk kita bahas di konten selanjutnya bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.